muncullah dua orang murid yang ngedatengin mereka bertiga. Dia adalah Marks dan Cheryl, teman sekelasnya Alto. Gak lama setelah itu, Pak Guru datang dan ngabarin kalau Alto, Lilia, dan Cheryl dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata mereka bertiga adalah murid berprestasi pada tahun ini. Dan Pak Kepala Sekolah akan memilih salah satu dari mereka buat jadi perwakilan kelas 2. Untuk itu, Pak Kepala Sekolah bakalan ngasih mereka ujian khusus. Mereka bertiga ditugasin buat ngambil bunga peri yang ada di dalam hutan sebelum jam 6 sore. Dan siapapun yang berhasil ngebawa bunga itu bakalan jadi pemenangnya. Akhirnya mereka pun langsung OTW ke hutan buat nyari bunga peri tersebut. Lalu Marks pun langsung ngeluarin familiarnya yang berbentuk kumbang tanduk buat nyari bunga itu. Tapi bukannya langsung nemu. Si Marks ini malah dimakan sama tanaman pemangsa. Alhasil, Cheryl pun harus repot-repot buat nyelamatin Marks. Gak lama setelah itu, mereka bertiga pun berhasil nemuin bunga peri tersebut. Namun, bunga itu ada di atas tebing tinggi yang dijaga oleh seekor anjing Cerberus. Akhirnya, Lilia pun kepikiran buat pakai potion tembus pandang biar bisa ngelewatin anjing itu dan memetik bunganya. Tapi ternyata cuma badannya aja yang tembus pandang. Baju sama pitanya masih tetap kelihatan jelas. Alhasil mau gak mau Lilia pun harus ngelepasin semua pakaiannya. Setelah itu, Lilia pun langsung maju buat ngambil bunga tersebut. Tapi tiba-tiba aja Lilia kena masalah. Ternyata kepala anjing Cerberus yang pilek tuh cuma 2 aja. Sedangkan yang satunya masih sehat walafiat. Namun, Alto langsung ngeluarin sihir api dan menarik perhatian Cerberus itu. Terus dengan kekuatan sihirnya, Vermel pun merapalkan mantra tidur buat ngeboboin anjing Cerberus tersebut. Lalu pada saat yang sama, Lilia pun lari ke atas tebing buat memetik bunga peri. Alhasil, Lilia pun berhasil ngedapetin bunga itu dan dikasihin ke Alto. Nih, buat kamu. Aku kalah, kata Lilia. Sayangnya, bunga peri yang udah mereka dapetin dengan susah payah itu malah terbang ke tiup angin. Dan ternyata bunga itu mendarat di tempatnya Cheryl. Akhirnya Cheryl pun jadi pemenang ujian itu dan terpilih sebagai perwakilan murid kelas 2. Lalu, diperlihatkan Alto dan Vermel yang lagi berangkat sekolah sambil makan crepes. Lalu tiba-tiba aja ada sekelompok penunggang naga yang lewat di atas mereka. Pemimpin kelompok tersebut adalah Chris Westland, seorang murid jenius yang terkenal sangat kuat dan berbakat. Lalu tiba-tiba aja muncul rombongan OSIS yang pada lewat. Saat itu juga para murid pun langsung bengong liatin mereka, termasuk si Alto. Tapi waktu mereka papasan, si Chris dan Vermel saling menatap dengan tajam. Kemudian sesampainya di rumah, Alto langsung mandi sambil mikirin para anggota OSIS tadi. Wah, emang mereka semua tuh keren banget ya, kata Alto. Iya sih, anak-anak itu emang kelihatan beda, jawab Vermel. Alto pun langsung kaget banget dong, karena tiba-tiba aja Vermel masuk pas Alto lagi mandi. Kayaknya Alto bakalan diselebeu-selebeu sama Vermel deh. Hehehe. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan si Rex yang lagi dimarahin sama Chris. Ternyata si Chris ini kelakuannya buruk banget dan sukanya menindas yang lemah. Kayaknya dia gak terima banget kalau anggotanya sampai dikalahin kayak gitu. Akhirnya, karena kesel Chris pun langsung mukulin Rex habis-habisan dan ngeluarin dia dari klub penunggang naga. Lalu keesokan harinya, Alto yang dengar kalau Rex masuk rumah sakit pun langsung datang buat ngejengukin. Si Rex yang lihat hal itu pun jadi salting dan malu-malu. Dia gak nyangka kalau Alto bakalan peduli sama dia. Namun, bawahan Rex yang ada di situ langsung kesel dan marah-marah ke Alto. Ini semua salah kalian tahu. Gara-gara kalian bos jadi kayak gini. Akhirnya Alto pun diceritain semua masalahnya. Terus pas jalan pulang, Alto ini kayaknya udah kesel banget dan gak terima sama perbuatan Chris itu. Lalu tanpa pikir panjang, Alto pun langsung mutusin untuk nantangin Chris duel. Kemudian pertarungan pun dimulai. Tampaknya si Chris ini yakin banget kalau dia tuh bisa ngalahin Alto dengan mudah. Saat itu juga dia langsung ngesaman familiar naganya. Lalu tanpa malu-malu lagi, Alto pun ngecium Vermel dan nyalurin kekuatan sihirnya. Dan tanpa basa-basi lagi, Alto langsung menyerang Chris pakai kristalnya. Tapi serangan Alto itu bisa dihancurin dengan mudah pakai sihir fireball-nya Chris. Bahkan, Chris juga ngebalas serangan Alto itu dengan telak. Akhirnya Vermel pun pasang badan buat Alto dan menerima serangan tersebut. Ngeliat hal itu, Alto pun jadi khawatir dan berusaha buat nolongin Vermel. Namun si Vermel cuma senyum doang dan langsung ngajakin Alto buat menyerang Chris habis-habisan. Saat itu juga, Alto pun ngeluarin jurus kristalnya dan kekuatan yang lebih besar. Dan kali ini, Chris sama sekali gak bisa menahan serangan itu. Tapi, tiba-tiba aja Chris meledakkan diri dan menghilang. Ternyata dia udah naik di atas naga terbangnya. Kemudian dia pun mulai menyerang Alto dan Vermel dengan brutal. Bahkan mereka berdua gak dikasih nafas sama sekali. Dia pun kembali menyerang Alto dengan membabi buta.
Namun, Vermel masih gak menyerah dan terus melindungi Alto. Saat itu juga, dia langsung ngajakin Alto buat nyiapin serangan ultimate-nya. Kemudian, dia pun langsung ngeluarin fireball-nya bersamaan dengan serangan ultimate dari Alto dan Vermeil. Dan gak disangka, tiba-tiba aja Alto dan Vermeil menghilang dari pandangan Chris. Ternyata serangan itu cuma pengalihan aja, dan tujuan Alto yang sebenarnya adalah mendekati Chris. Sambil digendong sama Vermeil, mereka berdua pun ngegunain pecahan kristal itu untuk melompat ke tempat Chris. Dan dalam sekejap, Alto langsung ngarahin kristalnya tersebut ke leher Chris. Karena udah gak bisa ngelawan lagi, akhirnya Chris pun mengaku kalah. Terus karena udah menang, dia pun jadi terkenal di antara para murid. Bahkan banyak anak-anak cewek yang mulai ngidolain si Alto. Tapi gara-gara si Alto dikerubutin sama cewek terus, Lilia pun jadi cemburu parah dan marah banget. Lalu tanpa pikir panjang, Lilia pun langsung ngambil batu buat ngehajar mereka semua. Terus pada saat yang sama, tiba-tiba gurunya Alto yang bernama Pak Obsidian datang. Alto Goldfield, bisa kita bicara sebentar? Tapi sebelum Alto sempat ngejawab, para murid cewek yang ada di sana pun langsung ngedatengin Pak Obsidian. Setelah itu, Pak Obsidian pun langsung pergi dari sana sambil dikerumunin murid cewek. Kemudian di tempat lain, tampaklah Chris yang lagi nyapu-nyapu halaman. Ngapain kamu nyapu-nyapu gak jelas? Tanya Rex tiba-tiba. Kenapa? Yang kalah kan emang harus jadi pesuruh. Dan satu lagi, aku minta maaf. Jawab Chris. Rupanya setelah Alto menang, dia cuma minta satu hal kepada Chris. Alto pengen Chris minta maaf ke Rex atas penghinaannya kemarin. Ternyata setelah Chris minta maaf, Rex langsung luluh dan berniat buat balik lagi ke klub penunggang naga. Terus malamnya, si Alto yang lagi tidur pulas tiba-tiba dicium-cium sama Vermeil. Duh, udah aku bilang jangan cium-cium aku sembarangan, kata Alto malu-malu. Tapi kan aku lagi pengen. Lagian kemarin kita bisa ngalahin Chris gara-gara ini kan? Tapi ciuman itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Walah, kamu gak usah khawatir kalau soal itu. Soalnya, aku suka banget sama kamu. Bisik Vermeil dengan ganas. Akhirnya, Alto pun cuma bisa pasrah aja dan ngebiarin Vermeil menyerang dia dengan brutal.